Halo semuanya, apa kabar? Halo anak-anak Indonesia, anak-anak sehat, anak-anak kuat, anak-anak yang cerdas. Selamat datang, saya ucapkan di channel saya, channel Sudizaro Mendefa. Terima kasih anak-anak Anda sudah berkunjung di channel ini. Ini adalah channel pembelajaran SD. Ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di mata pelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran ketiga. Ya anak-anak, sebelum ada pembelajaran ketiga ini, Bapak sarankan sudah ada kan pembelajaran 2 dan juga pembelajaran 1. Silakan anak-anak melihat videonya terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini berkesinambungan. Baik anak-anak, mari kita teruskan pembelajaran kita dengan penuh semangat. Masih ingatkan kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi anak-anak, kemarin kan pada pertemuan sebelumnya kan ada pembelajaran tentang gerakan tari ya. Jadi hari ini kita ulangi lagi pembelajaran itu. Cobalah perhatikan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Nah ini lagu tepuk tangannya anak-anak ya. Ini dia tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan diletikkan, ayo tepuk tangan. Hore ya. Jadi kurang lebih seperti itu anak-anak lagunya. Apa? Bapak coba lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Ya, ore, tepuk tangan. Nah, itu anak-anak cara menyanyikan lagu ini. Anak-anak bisa kan? Bisa lah ya. Apa kita coba lagi? Jangan dong, nanti terlambat kita pembelajarannya ya. Nah, ini anak-anak tariannya ya. Nah, seperti ini. Jadi gerakan pertama itu seperti gerakan yang kemarin, lalu dinyanyikan lagu ini tadi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan ya, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Nah ini putar-putar itu ya, diputar-putar pergelangannya ya. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah diakhiri dengan tepuk tangan. Jadi itu ya anak-anak ya, cara menyanyikan lagu sambil menari. Nah nanti anak-anak silakan belajar bersama di rumah dengan teman-temanmu, atau mungkin dengan orang tua, atau mungkin dengan kakak-kakakmu ya. Dan kalau apa ya, coba dilihat di internet ya, bagaimana cara menari seperti yang ada pada pembelajaran kita kali ini. Oke, kita lanjut. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Nah itu anak-anak ya, jangan hanya sekali aja sudah selesai. Banyak berlatih. Berlatih tadi sering-sering ya. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Badan yang sehat kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan penting untuk
kesehatan anak-anak ya. Ini makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi ya. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi anak-anak ya. Bapak coba jelaskan di sini ya sedikit-sedikit ya. Nah, ini dia anak-anak. Nah, ini makanan pokok. Misalnya ini nasi ya, nasi ini kan ini kentang ya, jagung ya. Lalu ada roti ya, lalu ada ubi dan ada sagu. Itu namanya anak-anak makanan pokok. Nah, yang ini disebut lauk pauk ya, lauk ya. Misalnya daging ya, daging ayam ya, daging ikan, tahu juga anak-anak termasuk lauk pauk. Tempe termasuk juga lauk pauk, telur termasuk juga lauk pauk, dan cumi atau ikan laut itu termasuk lauk pauk anak-anak ya. Nah, sekarang buah-buahan ya. Ini buah-buahan ya. Misalnya jeruk ya, apel, anggur, pisang dan jambu. Jadi itu termasuk buah-buahan. Lalu ada yang namanya sayuran anak-anak. Nah, misalnya kangkung ya, bayam ya, nah, bayam, wortel ya, dan buncis dan lain sebagainya. Ada banyak macam sayur ya anak-anak ya. Lagi ada ini yang namanya susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Jadi ini anak-anak kalau sudah lengkap di makanan kita, ini disebut makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini makanan ini kalau ada di makanan kita tiap hari ya, yang makanan pokok ada nasi contohnya, di lauk pauknya ada daging atau ikan atau tahu atau tempe. Lalu kita makan buah, misalnya habis makan kita makan pisang, kita makan anggur atau kita makan jambu. Lalu kita makan sayuran seperti kangkung, wortel, itu sudah 4 sehat anak-anak. Nah, ditambah 1 gelas susu, itu sudah 5 sempurna. Jadi ini namanya makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, ini anak-anak, makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak ya, mineral dan air. Seperti ini anak-anak, ada makanan pokok ya, ada roti ya. Ini yang mengandung makanan pokok ini biasanya mengandung karbohidrat ya. Lalu kalau sayuran ini biasanya mengandung protein ya, lauk pauk ini protein ya. Sayuran ini vitamin ya, lemak ya, dan juga mineral dan air. Ini namanya tadi Bapak bilang apa? Makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan mengandung karbohidrat. Ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Ada jagung ya, ada roti ya, ada nasi ya, ada kentang ini ya, ada mie juga. Itu semuanya makanan yang mengandung karbohidrat ya. Ada sagu ya seperti tadi ya. Nah, karbohidrat terdapat pada makanan pokok anak-anak ya. Ada ubi ya, ubi jalar, ubi kayu ya. Itu namanya makanan pokok ya. Protein terdiri atas 2 jenis anak-anak, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, ini yang di bawah ini, yang di atas ini ya, itu protein hewani, dan ada juga di sini protein nabati. Jadi kalau hewan itu dari hewan anak seperti ikan, ayam, apalagi nih ya.
ikan ini, ada lagi ini ya, banyak jenis-jenis ikan ya, telur ya, daging sapi ya, itu semua protein hewani. Nah, protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti telur, tempe, seperti tahu ya, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan ya tadi ya, daging, susu, keju dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Nah, itu anak-anak protein ya, tadi karbohidrat, protein ya. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini anak-anak makanan ya atau buah-buahan yang mengandung vitamin A, seperti wortel, mangga, apel, pepaya, cabai ya, susu, keju, minyak ikan, hati ya, pisang, tomat, bayam. Nah, ini anak-anak jenis-jenis sayuran, buah-buahan yang mengandung atau buah-buahan yang mengandung vitamin A. Nah, kalau vitamin A ini anak-anak berguna untuk mata kita, karena banyaklah makan wortel ya, makan pepaya, makan pisang ya, itu anak-anak tumbuhan dan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin A. Ini lagi anak-anak vitamin B ya. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Ini vitamin B kompleks semua. Itu kompleks itu lengkap ya. Ada di sini jamur ya. Ini jenis kacang-kacangan, ada daging, ada tahu dan lain sebagainya anak-anak. Nah, ini sumber vitamin B yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini advokat ya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Nah, ini yang terdapat pada yang buah-buahan atau sayuran yang mengandung vitamin C ya, seperti apa tadi ya, jambu, mangga, pepaya ya, paprika kuning, stroberi, tomat, jeruk, brokoli dan kiwi namanya ya. Nah, itu anak-anak yang mengandung vitamin C yang sangat berguna untuk tubuh kita. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan juga yang mengandung vitamin D. Nah, vitamin D ini ada udang ya. Vitamin D ini anak-anak untuk tulang kita ya. Ini tuna, makarel, kuning telur, ya susu, daging, sarden, serai, apalagi ini jamur, minyak ikan salmon. Nah, ini anak-anak sumber vitamin D. Dan yang paling banyak juga sebenarnya anak-anak itu sinar matahari pagi. Di situ banyak mengandung vitamin D ya. Jadi pagi-pagi itu mulai jam 9 bisa kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari ya. Nah, sekarang anak-anak vitamin E ya yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Ini kacang-kacangan ini anak-anak ya. Ini ada brokoli ya. Ini ada kacang-kacangan. Banyak sekali mengandung vitamin E untuk kesehatan tubuh anak-anak ya. Sekarang ada vitamin K ya. Vitamin K ini banyak sekali anak-anak ya. Di sini ya ada kacang-kacangan, ada jamur, ada kacang-kacangan ini lagi ya. Banyaklah brokoli dan lain sebagainya anak-anak. Nanti anak-anak coba belajar lagi ya. Nah, inilah buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin K ya. Makanan yang mengandung mineral. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur dan susu. Nah, ini anak-anak makanan yang mengandung mineral ya.
Itu ada pokat ya, ada ikan, ada pisang ya, ada susu ya, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, itulah makanan yang sangat perlu bagi tubuh kita. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik, anak-anak ya. Amati gambar makanan berikut ini anak-anak. Beri tanda checklist itu ya, itu bukan tanda tanya, maaf ya. Pada makanan sebaiknya dimakan setiap hari, dan tidak silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, ini makanannya anak-anak, ada buah-buahan. Menurut anak-anak, apakah ini sebaiknya dimakan setiap hari atau hanya sesekali? Jika setiap hari maka diberi conteng, tanda contreng ya. Berarti bisa dimakan setiap hari anak-anak. Kenapa? Karena buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari, karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh kita setiap hari. Nah, ini ada lagi permen anak-anak ya. Ini permen sebaiknya sesekali disantap. Kenapa? Karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Jadi anak-anak kalau makan permen jangan sering-sering ya, sekali aja. Kenapa tadi? Yaitu banyak mengandung kandungan gula yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Ini lagi anak-anak, ada di sini yang namanya es krim. Anak-anak senang ya? Pasti senang, siapa yang gak senang es krim Pak? Ya, jadi es krim ini boleh dimakan, tapi sebaiknya sesekali disantap. Kenapa? Ya karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Mungkin sekali seminggu lah ya, itu boleh lah, atau mungkin sekali 2 minggu baru kita makan es krim ya. Nah, ini apa namanya anak-anak? Ini coklat ya. Coklat sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Apalagi anak-anak kalau kita makan sebelum tidur lalu tidur tidak gosok gigi, kuman di dalam gigi kita membuat gigi kita nanti akan berlubang. Maka kalau makan coklat itu anak-anak di siang hari lalu digosok giginya ya, sehingga gigi tetap sehat dan kuat. Nah, ini susu anak-anak. Apakah perlu kita minum setiap hari? Iyalah, perlu setiap hari kita harus minum susu. Karena apa? Ya, karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh kita setiap hari. Nah, kita harus minum susu ya. Lalu ini apa anak-anak? Ini ada ikan, ada telur, ada daging. Apakah sebaiknya kita makan setiap hari? Iyalah, tentu. Karena apa? Lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Yaitu anak-anak ya. Nah, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau menjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Tersebut anak-anak dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Ya, jadi banyak petani sekarang anak-anak ya hebat. Mereka melakukan perkembangbiakan tanaman secepat-cepat agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat ya, seperti mungkin mencangkok ya, mengeter dan lain sebagainya. Lalu kegiatan perkembangbiakan buatan
tadi bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Lalu kegiatan pencangkokan. Nah, cangkokan tadi yang saya bilang bahwa perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bagus sekali ya. Itu anak-anak ya. Nah, bayangkan anak-anak jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, ini berarti pertanyaan anak-anak. Berarti kita harus menghitung dengan melakukan penjumlahan. Ini ada 3.400 ditambah 3.400 karena kan 2 kali panen ya. Panen pertama 3.400, lalu panen kedua karena 2 kali kan berarti 3.400 ya. Nah, cara menghitungnya 3.400 ditambah 3.400 ya, sama dengan ya titik-titik 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 0 0, 4 ditambah 4 8, 3 ditambah 3 6. Jadi jumlahnya berapa anak-anak? 6.800. Karena satuannya buah maka kita tulis 6.800 buah ya. Itu caranya anak-anak ya menghitungnya ya. Nah, ini lagi ada soal kedua. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Berarti kita jumlahkan anak-anak ya. Keranjang pertama berapa tadi? 1.750. Keranjang kedua 1.850. Kita tambahkan. Berapa kira-kira ya? Seperti tadi kita harus hitung dulu. Kita sudah belajar ini ya di pembelajaran di tema 1 ya. Cara menjumlahkan. Kita mulai dari satuan anak-anak ya. Bapak ingatkan kembali 0 ditambah 0 0, 5 ditambah 5 0. Loh ke 0 Pak? Ya 10 sebenarnya ya. 5 tambah 5 itu 10. Lalu kita tulis 0, kita simpan 1 ya. Lalu 1 tambah 7 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Kita simpan lagi 1 di ribuan. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3.600 buah. Itu anak-anak ya, ingat ya menyimpannya ya. Satu lagi, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.200 semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, ini jawabnya anak-anak ya. Nah, 1.200 ditambah 1.800 sama dengan titik 0 ditambah 0 0 ya. 0 ditambah 0 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kita simpan 1 anak-anak. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 3 ya. Di 3.000. Oke anak-anak. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mata pembelajaran tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang ketiga. Segala kekurangan, segala kelemahan, kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya pembelajaran ini boleh bermanfaat bagi anak-anak sehingga anak boleh menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cerdas. Jangan lupa anak-anak bagikan kepada teman-temanmu jika kamu melihat pembelajaran ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu pada pembelajaran 4. Tuhan memberkati.